Halo guys, bertemu lagi bersama saya di TAF Channel. Seperti biasa, kita akan selalu mereview film agar bisa dinikmati sebagai hiburan teman-teman sekalian. Kali ini kita akan mereview film animasi yang seru, sangat menyentuh sepanjang masa. Film ini berjudul How to Train Your Dragon. Film ini mengisahkan di zaman dahulu pada kehidupan Viking di masanya selalu penuh kekerasan, pemberani dan identik dengan kekuatan otot. Yang dengan itu sejak dini sudah diberikan latihan kepada anak-anak Viking. Yang semua itu akan menjadi modal seorang Viking untuk bisa memburu para naga yang selalu menjadi ancaman mereka di masanya. Tapi seorang anak kepala suku Viking yang kurus dan kecil, yang tidak seperti anak Viking yang lain. Dia selalu lemah jika harus diminta untuk adu otot. Tapi semuanya berubah ketika dia bertemu dengan seorang naga yang langka. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita saksikan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa terus berkembang. Awal film ini ditampakkan sebuah pulau yang bernama Berg, tempat sekelompok Viking tinggal berada. Di kehidupan Viking, mereka punya kebiasaan memancing, berburu, dan juga berternak. Tapi yang paling ditakuti adalah naga yang selalu mengambil pergi kambing ternak mereka. Berbadan kurus yang bernama Hiccup adalah seorang anak kepala suku yang bernama Stoic Fast. Ketika naga mulai menyerang desa, semua Viking dewasa tengah bersiap dan melawan naga. Sedangkan Hiccup bukannya sembunyi tapi malah keluar rumah berlari ke tempat Gober, si tukang besi, sekaligus gurunya. Hiccup melihat teman-teman seusianya yang membantu memadamkan api. Tapi dia hanya terpesona melihat cewek berambut pirang bernama Astrid. Hiccup ingin selalu membantu dalam melawan naga, tapi jarang diberi kesempatan seperti teman-temannya. Karena Hiccup terlalu lemah untuk pekerjaan berat. Walaupun ototnya yang lemah, tapi Hiccup memiliki akal yang sangat kreatif. Sehingga dia membangun alat-alat yang canggih dan memudahkan pekerjaan. Tapi Gober tetap melarang Hiccup untuk bergabung melawan naga. Hiccup ingin sekali membunuh naga. Berbagai macam naga datang ke desa dan membakar sebagian bangunan. Tapi hanya ada satu naga yang tidak pernah terlihat, yaitu The Night Fury. Tidak ada yang pernah menangkap Night Fury, maka Hiccup ingin menjadi orang pertama yang menangkapnya. Gober pun pergi bergabung dengan kelompok untuk melawan para naga, sedangkan Hiccup berlari ke suatu tempat membawa alat canggihnya. Hiccup pun menyiapkan alat tembaknya untuk memburu Night Fury. Dengan alatnya, Hiccup pun berhasil melumpuhkan Night Fury hingga jatuh ke hutan. Hiccup pun dikejar oleh naga lain. Ayahnya segera datang menyelamatkannya. Tapi karena Hiccup dikejar oleh naga, membuat obor raksasa jatuh mengenai perumahan warga. Singkat cerita, para naga pun pergi. Hiccup menjelaskan bahwa dia telah berhasil melumpuhkan Night Fury. Tapi ayahnya tidak percaya dan menyalahkan Hiccup karena selalu membuat kekacauan. Hiccup pun disuruh pulang oleh ayahnya. Hiccup pun kabur dari pintu belakang. Di sisi lain, ayahnya Stoic dan seluruh penduduk sedang rapat untuk memburu naga dengan cara menghancurkan sarang naga, sehingga naga akan pergi jauh dan mencari sarang yang baru. Selesai rapat, ayahnya curhat kepada Gober, sahabatnya, bahwa Hiccup berbeda dari dirinya. Tapi Gober menyarankan untuk mengikutkan Hiccup pada latihan melawan naga. Di tempat lain, Hiccup yang kabur dari rumah pergi ke hutan untuk mencari Night Fury yang lumpuh. Hiccup pun menemukan lokasi jatuhnya Night Fury. Dengan pisau kecilnya, Hiccup pun mencoba mendekatinya. Hiccup pun ingin membunuh Night Fury yang dalam kondisi terikat tak berdaya.
Karena kondisi yang tak berdaya, Hika pun merasa kasihan dan akhirnya melepaskan tali ikatannya. Night Fury pun akhirnya bebas dan mulai menyerang Hiccup. Night Fury hanya memberikan teriakan, kemudian langsung pergi. Tapi entah kenapa Night Fury sudah tidak bisa terbang lagi. Hiccup pun pingsan. Singkat cerita, Hiccup pulang ke rumahnya. Ketika di rumah, dia berdiskusi dengan ayahnya bahwa dia tidak mau membunuh naga. Ayahnya tidak mau dengar dan justru menyuruh Hiccup untuk ikut pelatihan melawan naga. Besoknya Hiccup pun mulai berlatih melawan naga, tapi Hiccup kesulitan membawa alat perang. Hiccup pun hampir disembur api oleh naga. Gobber pun segera mengurung naga tersebut dan latihan pun selesai. Lanjut cerita, Hiccup pun pergi ke hutan. Dia melihat Night Fury yang masih tidak bisa terbang. Hiccup kemudian menggambarkan Night Fury di buku catatannya dan mengerti bahwa Night Fury kehilangan sebelah sayap ekornya. Malamnya Hiccup dan teman-temannya sedang makan sambil Gobber menyuruh untuk membaca buku panduan naga. Tapi teman-temannya tidak mau membacanya dan pergi. Hanya Hiccup sendiri yang tertarik untuk belajar tentang naga. Hiccup pun melihat semua jenis naga yang pernah tercatat, tapi hanya Night Fury yang tidak pernah tercatat di buku naga. Hiccup pun pergi menemui Night Fury di hutan dengan membawa ikan yang kemudian dia berikan kepada naga tersebut. Tapi Night Fury memuntahkan setengah ikannya untuk diberikan kepada Hiccup. Hiccup mencoba untuk mendekati Night Fury, tapi Hiccup belum cukup keberanian untuk menyentuhnya. Sebaliknya, ketika Hiccup sedang mengukir di tanah, Night Fury pun mulai mendekati dan mengikutinya. Hiccup pun akhirnya bisa menyentuh Night Fury. Kisah berlanjut dengan keahliannya. Hiccup mulai membuat sayap buatan untuk ekor Night Fury yang ia namakan Toothless. Hiccup pun datang membawa banyak ikan untuk dimakan oleh Night Fury. Selagi sibuk dengan makanannya, Hiccup pun diam-diam memasang sayap buatannya pada ekor Night Fury. Hiccup pun berhasil membuat Night Fury terbang kembali, tapi hanya untuk sesaat. Latihan pun berlanjut. Kali ini Hiccup dan temannya harus melawan naga berkepala dua. Tapi seperti biasa, Hiccup tak bertenaga untuk menyiram air ke kepala naga tersebut. Tapi naga tersebut tiba-tiba takut kepada Hiccup dan mundur kembali ke kandangnya. Ternyata Hiccup mengantongi belut yang tidak disukai oleh para naga. Hiccup pun pergi, tapi semuanya heran dan terkejut melihat Hiccup. Hari demi hari Hiccup membuat perlengkapan agar Night Fury bisa terbang dan dikendarai. Walaupun sering jatuh, Hiccup selalu menemukan sesuatu yang baru tentang naga, sehingga ketika latihan dia selalu bisa menaklukkan naga. Hiccup pun terus berlatih mengendarai Night Fury, walaupun masih terus terjatuh, hingga akhirnya dengan segala upaya dan kesabaran dia berhasil menerbangkan Night Fury. Malamnya Hiccup bertemu dengan ayahnya. Ayahnya memberikan helm karena bangga akan keberhasilan Hiccup dalam latihan melawan naga. Besoknya Hiccup terpilih untuk bergabung dengan pemburu naga. Lanjut cerita, Hiccup akhirnya ketahuan oleh Astrid karena selama ini selalu pergi setelah latihan. Astrid akhirnya bertemu dengan Night Fury, tapi Astrid langsung lari dan Hiccup pun mengejar Astrid dengan naganya. Hiccup pun membawa Astrid terbang dengan naganya. Tapi Night Fury ingin memberikan pelajaran kepada Astrid dengan berputar-putar hingga Astrid meminta maaf. Mereka pun terbang santai, melintasi awan dan menyeberangi lautan, sampai malam pun tiba. Tapi tiba-tiba ada sekelompok naga yang membawa setiap mangsanya yang sedang terbang. Ternyata mereka menuju ke sarang naga. Hiccup pun tiba di sarang naga yang berada di Gunung Merapi. Dia melihat para naga membuang mangsanya ke lubang besar. Ternyata di dalamnya ada naga raksasa yang memakan segala mangsa yang dibawa oleh para naga. Hiccup dan Astrid pun berhasil kabur. Astrid ingin mengatakan kepada ayah Hiccup,
Tapi Hiccup melarangnya karena takut Toothless akan dibunuh. Dia meminta waktu sampai besok untuk memikirkan jalan keluar. Besoknya Hiccup harus menyelesaikan ujian akhir, yaitu dia harus membunuh seekor naga. Dan naga pun sudah bersiap dengan penuh api di seluruh tubuhnya. Tapi Hiccup pelan-pelan membuang alat perangnya dan melepas helm Vikingnya. Naga pun mulai jinak. Hiccup mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh naganya. Ayahnya pun langsung marah dan membuat naga yang mulai jinak kembali ganas. Toothless yang sedang tidur pun bangun mendengar teriakan Hiccup. Hiccup yang dikejar oleh naga mulai terancam mati di cengkraman naga. Tapi tiba-tiba Toothless datang melontarkan tembakan apinya. Terlihat Toothless melawan naga merah. Naga merah pun kabur ketakutan. Toothless pun diserang oleh warga hingga dia akhirnya tertangkap. Hiccup kemudian berbicara dengan ayahnya. Mereka berdebat. Ayahnya marah dan Hiccup pun keceplosan mengatakan tentang sarang naga. Ayahnya pun langsung pergi menuju ke sarang naga dengan membawa Toothless. Hiccup pun bersiap mengejar ayahnya dengan mengendarai naga-naga yang dikurung. Di sisi lain, ayahnya telah berhasil menemukan sarang naga. Mereka berhasil mengusir kumpulan para naga. Tapi ternyata naga raksasa mulai bangun dan keluar. Naga raksasa pun mulai mengamuk dan membakar semua kapal. Stoik dan Gober mencoba melawan naga raksasa. Tapi tiba-tiba Hiccup dan temannya datang dan kemudian menyerang naga tersebut. Hiccup menyuruh teman-temannya untuk menyerang naga raksasa, sedangkan dirinya harus menyelamatkan Toothless. Tapi serangan naga raksasa membuat Toothless yang terikat kemudian tenggelam. Hiccup yang hampir pingsan karena mencoba menyelamatkannya, tapi ayahnya langsung datang menyelamatkannya dan juga menyelamatkan Toothless. Hiccup kemudian menaiki Toothless dan langsung menyerang naga raksasa. Karena serangan terus diberikan, mengakibatkan naga raksasa mengepakkan sayapnya dan mulai terbang mengejar Hiccup. Hiccup pun memancing naga besar ke atas awan. Toothless pun menghujaninya dengan tembakannya hingga sayap naga raksasa penuh dengan lubang. Toothless pun memberikan tembakan terakhir dan membuat naga raksasa akhirnya jatuh. Tapi libasan ekor naga raksasa membuat Hiccup dan Toothless terlempar dan juga ikutan jatuh. Ayahnya yang panik mencari Hiccup yang ternyata masih selamat karena dilindungi oleh Toothless. Lanjut cerita, Hiccup yang bangun dari tidurnya melihat Toothless berada di kamarnya. Dia melihat kaki kirinya yang telah hilang dan diganti dengan kaki besi. Hiccup pun keluar dan terkejut melihat naga-naga yang telah menyatu dengan warganya. Ayahnya pun sudah bertobat dan mengakui kehebatan Hiccup. Hiccup pun mendapat ciuman dari Astrid plus hadiah dari Gober, yaitu sayap ekor Toothless yang baru. Hiccup yang telah bersiap mengendarai Toothless melihat sekelilingnya yang sudah berbaur dengan para naga. Mereka pun terbang mengelilingi pulau, sedangkan Hiccup dan Toothless terbang menuju awan. Dan film pun berakhir. Bagaimana kisahnya? Menarik bukan? Jangan lupa pantau terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng agar kita bisa menyaksikan film-film menarik lainnya. Terima kasih.